Para sahabat, sebangsa dan setanah air. Soekarno menjadi presiden pada usia 44 tahun. Usia yang masih sangat muda bila dilihat dari rata-rata kemajuan pikir bangsa Indonesia saat itu. Bisa kita pastikan bahwa pada usia 20-an dia sudah masuk ke dunia politik. Sepak terjangnya inilah yang membuat dunia memalingkan wajah untuk mengenal di mana Indonesia yang mau merdeka itu. Kekaguman dunia terhadap jalan pikir anak muda yang bernama Soekarno ini membuka mata banyak orang, sehingga kemerdekaan Indonesia diikuti pergerakan Asia dan akibatnya banyak negara yang memerdekakan diri menyusul Indonesia. Inilah kekuatan anak muda. Sekali lagi, inilah kekuatan anak muda. PDIP lah yang paling mengklaim bahwa mereka adalah partai yang paling Soekarnois. Permasalahannya bukanlah sekedar klaim, tetapi bagaimana mewujudkan impian Soekarno dan para founding fathers yang lain. Jadi, sudah saatnya kita melangkah ke arah memasuki impian tersebut dan tidak bisa hanya hidup di dunia angan-angan. Para sahabat yang saya hormati, satu hal yang perlu dipahami, kita hidup saat ini tidak boleh hanya di dalam bingkai yang terus di dalam sebuah cita-cita, tetapi bagaimana kita masuk ke dalam cita-cita tersebut. Artinya, cita-cita itu bukan untuk direnungkan terus-menerus, tetapi dikejar dan diraih. Tidak terasa kita sudah hendak memasuki 79 tahun merdeka. Banyak waktu yang terbuang hanya sekedar bermain-main dengan politik sesaat yang sangat jauh dari sebuah konsep politik berkenegaraan. Sudah saatnya kita mencari pemimpin yang lebih memprioritaskan mengeksekusi seluruh kebijakan yang sudah diletakkan para founding fathers bangsa ini, yang sebagian besar sudah berupa Undang-Undang Dasar 45 serta di dalam koridor berpancasila. UUD 45 dan Pancasila inilah yang menjadi acuan utama kita, sekalipun kita tidak boleh melupakan pemikiran besar dari para pendiri bangsa ini. Artinya, kita harus menyesuaikan pemikiran-pemikiran besar itu dengan melihat perkembangan dunia dan tetap mengacu kepada UUD 45 dan Pancasila. Jadi, jangan pernah kita memanfaatkan wibawa founding fathers kita untuk memutarbalikkan sebuah peristiwa, yang mana hal ini bisa membuat para founding fathers kita bangkit dari kuburnya. Ini sangat terlihat jelas pada kasus sepak bola under 20. Saya tidak percaya bahwa para founding fathers kita tidak mampu membedakan yang mana dunia bola dan mana dunia politik. Mereka akan sangat paham betapa FIFA sebenarnya merupakan sebuah organisasi yang memiliki kedaulatan sendiri yang bersifat lintas negara. Arti sebenarnya di balik ini semua, kita sendirilah yang sudah merendahkan kebesaran pikir para founding fathers. Para sahabat yang saya hormati, bila masih ada orang yang merecoki hilirisasi, sudah dapat dipastikan dia tidak mengerti apa-apa. Sekalipun bisa jadi dia memiliki gelar akademik yang seabrek-abrek. Dan yang lebih parah, bila dibalik itu, dia merupakan bagian masyarakat elit yang mengambil keuntungan melalui ekspor tambang dalam bentuk raw materials.
Yang terakhir ini adalah manusia yang paling kurang ajar, yang bisa dikategorikan sebagai pengkhianat bangsa. Proses hilirisasi itu diperlukan untuk merubah raw material menjadi material setengah jadi dan kalau perlu sampai produk jadi. Sangat banyak keuntungan yang diperoleh negara melalui proses hilirisasi. Kita bisa menghentikan impor material yang sejenis, dan ini berarti kita mencegah dolar terbuang percuma. Kita memperoleh pajak pertambahan nilai. Kita bisa mengekspor material dengan harga yang jauh lebih tinggi. Belum lagi, bila dilihat dari penguasaan teknologi dan industri yang semakin berkembang serta penyerapan tenaga kerja. Para sahabat yang saya hormati, Elon Musk sekarang ini mencoba meniupkan sebuah situasi yang mana perusahaan dia mencoba mengurangi pemakaian nikel dan bila perlu tanpa nikel. Ini sebuah kebohongan besar. Sekalipun dia menggunakan teknologi magnetik atau solar cell, dia tidak akan bisa lari dari kebutuhan bahwa teknologi apapun yang dia gunakan tetap membutuhkan inisiasi energi tersebut atau pemicunya. Dan itu berarti adanya kebutuhan material. Artinya, dia membutuhkan Indonesia. Kecuali dia hendak mengembangkan solar energi menggunakan diamond. Tanpa itu, dia tetap membutuhkan alat yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar baterai. Yang pasti, dia akan membuat baterai yang amat sangat mahal yang tidak sesuai untuk otomotif. Kita bisa melihat yang dia lakukan. Tidak jauh dari lithium ferrofosfat atau baterai LFP yang sudah lama dikembangkan Cina, ataupun dengan solar cell yang sering disebut sebagai LPF. Semua membutuhkan material yang melimpah di Indonesia. Kelemahan LFP yang tanpa nikel tetap harus mengatasi proses korosif yang jauh lebih tinggi dari baterai dengan menggunakan base nikel. Sekali lagi, semua yang dilakukan Elon Musk hanya bluffing. Kita harus tetap jalan terus dengan hilirisasi dan seluruh tambang harus dihilirisasi. Ekonomi akan meningkat amat sangat cepat dan sangat menurunkan tingkat pengangguran. Jadi, kita jangan menunggu langkah Elon Musk, karena kemanapun dia melangkah, dia hanya bermain di skala teknologi menengah ke bawah. Dan itu tidak akan terlalu dilirik China, yang mana China sendiri lebih cenderung mengeksplorasi bulan untuk mengejar energi yang sangat bersih, yaitu helium-3, yang mana hanya sebanyak 30 ton bisa membuat seluruh Amerika Serikat terang benderang selama setahun. Keberadaan energi ini sendiri di bumi bisa memenuhi kebutuhan Amerika Serikat selama 1000 tahun. Memang di bumi sangat sedikit. Sedangkan keberadaan unsur ini bila di bulan bisa mensuplai energi untuk Amerika Serikat selama jutaan tahun. Belum lagi bila dikejar sampai ke planet besar seperti Jupiter dan Saturnus yang memiliki kandungan jauh lebih banyak lagi. Melihat ini semua, kita jangan terganggu dengan sepak terjang Elon Musk. Marilah kita berfokus pada tujuan untuk mengurangi kebijakan ekspor dalam bentuk raw materials dan disesuaikan dengan harga yang dibuat tinggi. Artinya, kita memperoleh nilai yang tidak berbeda jauh dari sebelumnya. Sekaligus, kita membentuk cadangan tambang di dalam negeri. Khusus uranium 234, 235, dan 238, serta unsur-unsur radioaktif yang lainnya. Yang sebenarnya, kita menguasai 5% dari cadangan dunia. Juga bisa diolah dengan lebih berhati-hati.
Dan bila berhasil, maka nilai tambah bagi negara kita akan sangat luar biasa. Dan ini adalah teknologi masa depan bagi anak muda saat ini. Para sahabat yang saya hormati, pemikiran hilirisasi ini, seingat saya, pernah hendak dilakukan Freeport di pertengahan tahun 90-an dengan mencoba hendak membangun smelter tembaga di Gresik. Entah mengapa tidak pernah berjalan. Dan selari tambang Freeport tetap diproses melalui pipa gravitasi dari site langsung ke tanker dan diproses entah di Jepang, entah di mana. Yang pasti, begitu banyak kerugian negara kita bila itu dilakukan terus. Terlebih saat ini, di mana kita sebagai pemegang saham terbesar Freeport. Di samping itu, di dalam selari tembaga atau bahan untuk pemurnian tembaga itu, sisanya bukan hanya sampah, tetapi masih berupa tailing bahan tambang yang lain. Sebagai gambaran, di dalam gugus tembaga, bahan ikutannya akan banyak nikel dan emas. Artinya, kita menambang tembaga dengan hasil sampingan yang luar biasa, yaitu nikel dan emas. Belum lagi di dalam kelompok material ini ada unsur yang luar biasa mahal, yaitu intan atau diamond. Memanglah, yang dilakukan Jokowi bukanlah hal yang main-main. Dia melawan dunia. Dan yang lebih kurang ajar, dia banyak ditentang mengenai hilirisasi ini dari para pengkhianat negara. Para sahabat sebangsa dan setanah air, pertarungan pilpres tetap harus diamati rakyat bangsa ini dengan hati yang bening. Lihatlah seluruh kandidat dengan baik, amati gerak-gerik mereka, ke arah mana kiblat bisnis mereka. Apakah ada upaya mereka untuk mengundergrade Jokowi dengan maksud tertentu? Artinya, kandidat tersebut memiliki agenda terselubung demi kepentingan asing. Bila mereka berusaha menjatuhkan Jokowi, hindarilah kelompok itu. Terlalu mahal harga yang kita bayar dengan memutar mundur lagi dari apa yang telah dilakukan Jokowi. Memang harus kita akui bahwa yang dilakukan Jokowi ini sangat berat dan kita harus membantunya dan anak cucu kita yang akan dapat menikmati hasilnya di tahun 2045 pada saat 100 tahun Indonesia merdeka. Bagi mereka yang mencoba menjatuhkan Jokowi, berhentilah. Jangan pernah membayangkan bahwa Jokowi tanpa partai akan jatuh. Itu tidak akan pernah berhasil. Sekalipun secara parlemen dimungkinkan, tetapi rakyat akan marah kepada partai. Bila rakyat telah marah, tidak ada yang bisa dapat menahan. Jangan pernah berpikir bahwa tanpa partai Jokowi akan habis. Itu sangat salah. Bila Tuhan izinkan, Jokowi akan melihat Indonesia di tahun 2045, di saat dia berusia 84 tahun. Bila tidak pun, dia sudah sangat harum namanya di dalam merajut kebinekaan bangsa ini. Dan dia akan hidup terhormat, dan dia pantas memperoleh itu. Sekali lagi, mari kita bangun bangsa ini dengan berpikiran positif. Jangan racuni hatimu dengan kebencian. Dan jangan jual bangsa ini dengan menjual jati diri kita. Karena kita adalah Indonesia. Salam, majulah Indonesia.